Halo rekan river semua, ketemu lagi dengan saya Erik. Setelah lama nggak upload video, kali ini saya akan coba share lagi eh, video basic atau ilmu-ilmu basic tentang riffing. Kali ini saya mau bahas tuntas insya Allah tentang apa sih yang namanya dosing buat eh, akuarium laut kita ini. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk dosing di sini saya pakai dua dosing pump merek Jebao DP4, jadi 2 kali 4, total pompanya ada 8. Yang di sebelah kiri saya pakai untuk trace elemen A B C D. Kemudian untuk yang sebelah kanan saya pakai untuk Big 3, kalsium, KH dan juga magnesium. Nih penampakannya. Untuk pembahasan pertama mungkin kita akan bahas tentang Big 3 dulu ya. Mungkin teman-teman kan udah sering banget dengar tuh Big 3 stabil segala macam. Apa sih itu Big 3 gitu kan? Big 3 itu tiga komponen dasar dalam reefing yang keberadaannya tuh penting banget buat pertumbuhan atau pembentukan skeleton baru di koral kita. Ketiganya adalah kalsium, KH, dan juga magnesium. Jadi ketiganya ini nilainya harus stabil ya. Nilainya harus stabil dan juga seimbang. Dalam artian perbandingannya harus tepat lah. Nanti saya akan coba tampilin berapa sih nilai-nilai masing-masing yang bagus buat akuarium laut kita. Jadi di sini untuk eh, kontainer dosingnya saya pakai ini aja ya, pakai botol biasa aja. Di bagian atasnya saya bolongin seperti ini. Untuk masuknya sambungan ini, kemudian di sini kasih lubang kecil satu buat ini, buat udara masuk waktu pompanya waktu cairannya disedot sama pompa, jadi biar nggak kempot gitu. Pertama ada Ca, Kh, di sini ada magnesium. Yang pertama untuk kalsium. Jadi di sini untuk kalsium itu sebenarnya dia kandungannya nggak cuman kalsium doang ya. Jadi kalau untuk dari Red Sea itu udah mixing sama beberapa komponen lain yang saling berkaitan. Salah satunya strontium. Jadi kalsium, strontium sebenarnya satu paket itu adalah kalsium, strontium, KH, dan juga magnesium untuk pertumbuhan koral yang maksimal, terutama SPS ya, yang biasanya lebih terlihat untuk growth-nya. Jadi alur dari sistem dosing di tempat saya ini, dari botol kontainernya ada pip selang, terus masuk ke di sini, kemudian ini outputnya, sambung ke belakang, kemudian nanti masuknya di dalam akuarium nanti di sini masuknya. Jadi di belakang, di bagian belakangnya frag tank saya nih. Untuk catatan buat teman-teman, sebaiknya untuk tube dosing pumpnya atau selang dosing pumpnya yang masuk ke akuarium ini jangan sampai ujungnya masuk ke dalam air ya. Jadi harus ngegantung, wajib harus ngegantung. Ingat, harus ngegantung. Di sini saya pakai tube-nya untuk selang RO atau DI. Jadi biar lebih gampang untuk assembly-nya, untuk pemasangan segala macamnya lebih gampang. Kalau mau lepas-lepas juga lebih enak. Ada 8 totalnya. Kemudian yang kedua adalah KH atau alkalinity. Ini yang menurut saya paling krusial ya. Jadi keberadaannya tuh paling penting.
Kalau sampai nilai KH ini berubah-ubah terlalu drastis, biasanya bakal ngefek instan nih ke SPS, langsung STN atau RTN. Yang ketiga tentu aja magnesium. Ini semacam balancer lah buat nilai KH sama CA-nya. Jadi kalau nilai magnesiumnya ini terlalu rendah, biasanya nanti untuk adjusting nilai KH sama CA-nya itu bakal susah. Ini nggak kalah penting nih. Banyak teman-teman yang sering tanya ke saya, bro, biasanya dosing di tanknya untuk kalsium, KH, dan magnesiumnya berapa mili tiap hari? Terus ya segala macam semacam itulah. Jadi perlu diperhatikan ya, untuk konsumsi kalsium, KH, dan magnesium di tiap tank itu nggak mungkin sama, karena itu berkaitan dengan volume total air dalam tank dan juga berkaitan dengan biota yang ada di dalam akuarium. Seperti itu. Jadi semakin banyak atau semakin padat akuariumnya, terutama dipenuhi sama SPS, biasanya konsumsi untuk Big 3-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tank yang mayoritas berisi LPS ataupun softies. Seperti itu. Terus ada juga yang nanya, bro, terus gimana dong caranya buat saya tahu berapa konsumsi Ca, KH, dan magnesium di akuarium saya yang pas? Gimana sih cara cara ngeceknya gimana gitu? Eh, saya akan coba jawab ya setelah ini. Yang pertama kali harus dilakukan adalah instalasi dosing pumpnya dulu. Oke, jadi semua diatur dulu sedemikian rupa sampai outputnya bisa masuk ke main tank kita. Oke, udah masuk ke sana. Selanjutnya adalah proses kalibrasi. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalibrasi pompa dosing pump harus dilakukan setelah semua instalasi selesai dikerjakan. Jangan di awal langsung dikalibrasi. Kenapa? Karena ketinggian dari kontainer ke dosing pump, kemudian dari dosing pump menuju ke tempat outputnya itu kan ada jaraknya. Pasti dia di situ akan timbul rugi-rugi atau friction dan head segala macam, kemudian akan menimbulkan ketidakakuratan dosing. Jadi saran saya semua dipasang dulu sampai lengkap, sampai beres, pokoknya semua udah diinstalasi semua, baru nanti dilakukan kalibrasi di pompanya. Untuk cara kalibrasi pompanya silahkan cek di ini ya, di Google atau di YouTube ya, banyak kok videonya. Kemudian ya, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah mencari tahu berapa sih nilai CA yang dapat di CA, atau pokoknya Big 3 lah. Big 3 ini kalau kita dosing ini dalam tank itu bakal naikin berapa sih gitu. Kalau di sini kan penjelasannya kan 1 mili dalam 100 liter akan menaikkan 2 ppm CA nih. Nah, kan kita kan nggak tahu ya di dalam akuarium kita tuh total airnya sebenarnya pasnya berapa nih, cocoknya berapa nih. Jadi kita harus cari tahu dulu. Cara cari tahunya gimana? Oke, jadi yang pertama kita tes dulu air di akuarium kita pakai test kit. Nih, pakai test kit. Pakai test kit. Misal hasil pengetesan pertamanya adalah 400 ppm. Catat dulu ya, 400 ppm. Kemudian dosingkan kalsium nih sebanyak 10 ml. Dosing 10 ml di dalam main tank. Kemudian tunggu selama 20 sampai 30 menit sampai airnya tercampur. Ya intinya kalsiumnya tadi udah kecampur rata gitu di dalam akuarium, oke? Setelah 30 menit kita tes lagi. Sekali lagi. Nah, nanti dari pengetesan kedua ini kita hitung selisihnya berapa. Misal di pengetesan pertama tadi kita cek 400 ppm, kemudian di pengetesan kedua kita cek ternyata 410 ppm contohnya. Selisihnya kan 10 tuh. Berarti dengan dosing 10 mili
Calcium Foundation ini menaikkan 10 ppm kalsium di dalam main tank kita. Nah, itu kita catat dulu tuh pertama. Udah itu dulu aja langkah pertama kita catat dulu. Nah, misal dosing 10 mili ternyata belum ada kenaikan. Kita ulang lagi. Pokoknya intinya kita harus dapat nilai selisih dari yang pengecekan pertama sama setelah dilakukan dosing dengan foundation kalsium itu. Setelah diketahui nilai selisihnya, langkah selanjutnya kita nggak usah dosing apa-apa. Kemudian kita tunggu sekitar 4 hari lah. Kita tunggu aja sekitar 4 hari. Kemudian kita lakukan pengetesan lagi dengan Marine Test Kit Calcium ini. Kita lakukan pengetesan lagi. Berapa tuh hasilnya setelah 4 hari. Nah, dari situ nanti misal tadi kan 410 ya. Pengetesan kedua di hari keempat nilainya menjadi 370 misal. 370 berarti selisihnya adalah 40 ppm kan. Berarti dalam sehari konsumsi kalsium di dalam air akuarium kita adalah 10 ppm. Kemudian untuk selanjutnya berarti kita tinggal setting aja dosing pump kita ke 10 ppm dosing foundation kalsium setiap hari seperti itu. Itu halnya dengan pengukuran KH ya, KH atau alkalinity. Sama persis untuk prosesnya dengan yang CA tadi. Jadi CA, KH dan juga magnesium semuanya sama untuk perlakuannya. Untuk bagaimana sih kita mengetahui konsumsi harian dari akuarium kita seperti itu. Jangan lupa disiapin untuk test kit. Daripada beli barang-barang macam-macam gak jelas, mending beli dulu test kit karena kita nggak bisa mengira-ngira kandungan di air akuarium kita. Nggak mungkin kan kita jilatin doang terus tahu nilai Big 3-nya, kan nggak mungkin. Jadi harus punya dulu nih test kitnya, penting banget, harus punya, wajib. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang berapa sih nilai parameter yang pas gitu buat akuariumnya, nih sekarang dari Red Sea, dari webnya udah ada semacam apa ya, mungkin udah diformulasi ya dari dia ya. Jadi kita masuk aja ke websitenya Red Sea, redseafish.com. Kemudian kita pilih yang kiri atas, Reef Care Recipe. Terus kita pilih My Recipe Wizard. Oke. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Nah, nanti kita tinggal pilih aja kita mau eh, pilih yang sesuai dengan karakter tank kita yang mana. Misal kayak di saya berarti cocoknya pakai SPS dominan nih. Oke, saya pilih select. Kemudian kita pilih dulu nih untuk apa namanya, target kita apa. Untuk yang opsi 1 itu growth rate dia eksepsional, terus untuk colorationnya good. Jadi dia lebih prefer untuk tweaking colornya, buat naikin warnanya pakai opsi 1 nih. Saya mau coba lihat untuk lihat biar growthnya cepat, berarti kita pakai option 3, kita select. Oke. Country, other country, select. Kemudian volume tank saya sekitar 209 liter. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini langsung keluar nih di sini parameter yang cocok buat tank kita kalau kita pengen naikin growth-nya, pengen ngejar growth gitu. Jadi salinity-nya di 33 ppt, kalsium di sekitar 410, magnesium 1220, KH-nya cukup rendah ya pakainya di 7. Untuk nitratnya 0 atau undetect, fosfat juga undetect gitu. Ini untuk di bagian bawahnya ada juga saran-saran buat menjaga parameternya biar tetap stabil seperti itu. Kita perlu dosing apa aja sih? Nah, di sini justru udah ini juga nih, di sini udah lengkap nih. Misal untuk dosing kalsium, KH, magnesium secara umum di akuarium-akuarium dengan volume sekian biasanya berapa mili seperti itu. Tapi ini hanya perkiraan aja ya. Nanti untuk
untuk berapa tepatnya untuk dosing kalsium KH atau magnesiumnya tetap seperti yang saya udah jelasin tadi. Seperti itu. Nih berarti untuk Reef Energy Plus nih sama persis nih untuk di saya nih, saya dosingnya sekitar 24 mili per harinya. Oke, itu aja. Jadi nanti tinggal dipilih aja yang sesuai dengan tank teman-teman sekalian kayak gimana. Bisa coba di otak-atik, terus nanti mungkin kalau memungkinkan bisa coba share juga eh, before atau after kondisi koral-koralnya sebelum dan sesudah pakai parameter dari resepnya dari Red Sea ini. Oke, lanjut. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya saya akan coba share untuk dosing pewarna. Masing-masing ada warna-warna khusus sih untuk masing-masing koral. Ini ada di trace colors A, B, C, dan D. Untuk trace colors yang A ini adalah iodine. Iodine ini dia berfungsi untuk menaikkan warna pink pada koral. Biasanya ini cocok buat koral-koral warna pink yang warna pinknya itu nggak fluorescence ya. Biasanya ada di bird nest yang warna pink, atau juga ada juga pinknya Pochilopora, itu ada juga yang base nya warna pink. Nah itu biasanya cocok pakai ini untuk naikin warna pinknya, jadi dia warna-warna pink yang nggak fluorescence. Fluorescence itu biasanya yang ini ya, yang tetap kelihatan nyala gitu kalau di warna, di bawah warna biru, di bawah lampu warna biru, cocoknya pakai ini. Oke, kemudian ini ada trace colors yang B untuk potasium. Ini kandungannya ada potasium dan boron kompleks untuk naikin warna merah. Jadi dia cocok untuk koral-koral yang warnanya merah. Kalau di tempat saya sih yang paling kelihatan tuh di ini ya, apa namanya? Di Montipora ya, Montipora stosa itu kelihatan banget warna orange-nya, bisa bagus, bisa kelihatan bagus. Jadi merah di sini tuh sebenarnya base color ya. Jadi nggak nggak melulu warnanya bener-bener merah. Jadi bisa aja merahnya merah bener, merah agak keping-pingan atau orange, atau juga ada juga yang merahnya bener-bener merah juga juga ada sebenarnya. Nanti saya akan coba share juga untuk foto-foto dari koral saya yang pakai trace colors B. Lanjut untuk yang ketiga, ini adalah trace colors C iron. Jadi dia untuk menaikkan warna hijau. Hijau. Nah, ini kelihatan bagus banget di tempat saya itu untuk naikin warna hijaunya di Montipora ini ya, apa namanya, yang plating, untuk plating Montipora saya. Itu kelihatan bagus banget. Untuk di donut juga hijaunya bagus banget. Di SPS lain juga naikin warna hijaunya, macam-macam warna hijaunya. Jadi nggak melulu hijau tua. Jadi nanti kalau misal kita lihat keseluruhan bakal kelihatan tuh, walaupun sama-sama hijau tapi hijaunya beda-beda tergantung dari warna asli dari koralnya. Nih pakai trace colors C yang iron. Yang terakhir untuk trace colors yang D itu bioactive elements. Ini yang paling saya sukai nih, yang paling saya suka nih dari trace colors ini, karena dia bisa naikin warna ungu dan warna biru di koral. Jadi ini yang bakal kelihatan banget adalah koral dengan warna base yang asli, benar-benar asli, warna dasarnya itu memang biru. Jadi yang paling kelihatan di tempat saya tuh SPS Hoaxemai. Hoaxemai itu mirip nih sama di fotonya ini. Warnanya biru, asli biru. Nanti saya bisa tampilin fotonya nih. Jadi dia di bawah lampu putih kelihatan biru banget, tapi di bawah lampu biru pun dia tetap kelihatan fluorescence, tetap kelihatan nampol lah birunya. Mantap. Nih, pakai trace colors D.
Terus mungkin ada yang tanya, gimana kalau saya cuman pakai yang A aja, gimana kalau saya pakai yang B aja, C aja atau D aja. Saran saya sih sebaiknya tetap pakai untuk satu set ya, keseluruhan, karena kita berusaha untuk memaksimalkan warna, dan juga kita harapkan ada warna-warna baru yang bisa keluar dari koral kita. Jadi kalau kita dapat koral baru kan kita nggak tahu tuh warna aslinya dia sebenarnya tuh kayak apa. Bisa jadi pas kita dapat dari seller warnanya masih belum maksimal. Jadi itu tadi ya untuk trace colors A B C D dari Red Sea yang bisa kalian coba. Insya Allah bisa buat memaksimalkan warna dari koral kita. Untuk dosing dan pemakaian, kalau dari petunjuknya di sini sih bisa pakai dengan perbandingan dari total konsumsi kalsium. Jadi 1 mili doang per 10 mili konsumsi kalsiumnya ini. Jadi kalau kebutuhan harian kalsiumnya cuma 10 mili, ini cuma butuh 1 mili doang, sedikit banget kan. Jadi insya Allah awet lah. Jadi mungkin tadi ada yang nanya-nanya juga ya, bertanya-tanya ya, ini ngapain nih pompa dosing pumpnya miring gini, beda sama yang lain. Jadi untuk yang khusus yang pompa yang samping yang paling kanan ini saya pakai untuk dosing uh, Reef Energy yang AB plus. Jadi dia tuh adalah amino kompleks, fungsinya buat bisa juga buat pakan koral sih, sebenarnya dia lebih ke pakan koral ya. Jadi dia ini adalah perkembangan atau uh, tingkat lanjut dari yang Reef Energy A sama Reef Energy B. Jadi dulu kan terpisah tuh dua komponen tuh, komponen sekarang udah dijadiin satu, jadi Reef Energy plus AB plus Coral Nutrition. Nih dari penjelasannya, dia terdiri dari karbohidrat, amino acid, fatty acid, dan vitamin esensial untuk coral vitality, growth, and coloration. Jadi ini sebagai tahap akhir untuk pelengkap nutrisi dari koral kita dari Red Sea. Jadi dia nggak bisa disimpan di suhu ruangan yang agak panas ya. Dia harus storage-nya harus tempat dingin, dan sesuai dengan kondisi saya di sini, saya yang sering pergi keluar kota, sehingga saya harus adaptasikan juga untuk kontainer dari AB plusnya ini di akuarium saya. Jadi di sini untuk AB plus saya pakai dosing pump yang terakhir di sini sebelah kanan. Untuk kontainernya saya nggak bisa taruh di bawah sini karena nanti akan terlalu ini ya, terlalu panas udaranya, jadi dikhawatirkan nanti rusak. Makanya saya bikin kontainer khusus di sini. Jadi dia kecelup di dalam air. Jadi suhunya bisa lebih stabil ya di kisaran 25 sampai 26 derajat. Saya ini pakai kontainer botol kaca, ukurannya sekitar 100 atau 200, 130 lah, 130 mili seperti ini model botolnya. Jadi cuman untuk pemakaian beberapa hari, nanti perlu di refill lagi. Untuk yang ininya dari Coral Energy, Reef Energy Plus AB nya yang botol gedenya nanti perlu disimpan di kulkas gitu. Jadi harus diusahakan tempatnya dingin ya kalau bisa. Sebenarnya dia di luar apa namanya, kalaupun mau disimpan di suhu ruangan pun dia bisa, tapi cuman bertahan sampai 1 minggu sih sarannya dari manufacturernya, 1 minggu. Sebaiknya dalam 1 minggu itu udah habis yang di dalam kontainer.
Jadi kalau bisa jangan terlalu gede kontainernya, yang penting cukup aja buat paling nggak 1 minggu. Oke, jadi mungkin untuk saat ini itu aja yang bisa saya coba share ke teman-teman. Oh iya, ada satu lagi. Mungkin ada yang tanya-tanya kenapa ini pakai kontainer beda nggak pakai botol aslinya. Karena saya kan orangnya mobile ya, jadi kadang nggak sempet gitu mau cek secara detail satu-satu, makanya saya pindahin ke botol bening biar lebih kelihatan aja sih, sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, biar kelihatan aja kalau udah mau habis, biar bisa segera top up lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah, atau kalau memang ada yang pengen dibahas infoin aja, nanti saya coba bahas di video selanjutnya. Oke, thanks for watching, jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram dan Facebook saya, nyalain loncengnya biar selalu tahu kalau saya update video terbaru. Di akhir video nanti saya ada coba share juga untuk hasil-hasil dari pemakaian saya untuk trace colors ABCD, foundation calcium KH magnesium, dan juga Rev Energy plus Coral Nutrition AB plus. Nanti saya coba share foto-fotonya untuk coral di main tank saya. Oke, thank you.